nama saya Desmond Baring Stompul. Kali ini saya akan membahas tentang teori interaksionisme simbolik. Tugas kali ini diberikan oleh Bapak Harisan Boni Firmando, MSI. Teori interaksionisme simbolik, kita dapat menyebut beberapa penulis yang menerbitkan buku tentang teori ini, seperti dari penggagasnya yaitu George Herbert Mead pada tahun 1932. Patut dicatat bahwa teori ini pada dasarnya memfokuskan diri pada analisis perilaku individu dengan individu yang lain dalam suatu kelompok kecil. Teori ini tidak ditujukan untuk menganalisis masyarakat di dalam skala yang besar, seperti masyarakat adat atau masyarakat umum. Ia lebih mencermati perilaku komunitas kecil yang memiliki suatu keunikan tertentu di dalam interaksi sosial di antara mereka. Dalam pandangan teori interaksionisme simbolik, manusia adalah makhluk pembuat atau suatu produsen simbol, suatu pemikiran yang mengingatkan kita pada suatu pernyataan filsuf Jerman dari kubu neo-Kantian Ernest Cassirer bahwa manusia adalah animal symbolicum. Segala sesuatu atau objek yang ada di dalam kehidupan manusia mempunyai makna simbolik. Makna-makna ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan dihadirkan dan kemudian disepakati dan dijadikan suatu simbol. Simbol di sini dipahami sebagai tanda yang mengandung kesepakatan makna. Oleh sebab itu, perilaku manusia, baik sebagai individu maupun kelompok, bertitik tolak dari makna-makna simbolik dari objek itu tadi. Sebagai contoh, saya mengambil sebuah contoh kasus, yaitu contoh kasus ini berada di dalam sekitar kita tentang COVID-19, di mana seorang ahli kesehatan dari Kanada, Jeff Wong, mengatakan bahwa dalam menghindari perkembangan COVID-19, sesungguhnya yang diperlukan adalah physical distancing atau menjaga jarak aman antara individu dalam interaksi sosial. Sedangkan di Indonesia sendiri, hal itu menggunakan sebuah istilah dengan social distancing. Nah, dalam kenyataan, memang physical distancing tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dengan social distancing. Nah, akan tetapi, social distancing di dalamnya memiliki suatu dimensi relasi sosial dan emosional. Oleh sebab itu, kebijakan social distancing kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat sebagai strategi dalam pencegahan penyebaran COVID-19 tersebut. Oleh karena itu, sekalipun COVID-19 sangat meresahkan masyarakat terkait dengan kesehatan dan keselamatan diri, namun ikatan relasi sosial masih lebih kuat dalam perspektif masyarakat. Peran dari perspektif interaksionisme simbolik dalam social distancing dapat dilihat pada suatu perilaku masyarakat, di mana penggunaan istilah social distancing menjadi dilema dalam suatu penerapannya. Pertama, masyarakat kesulitan menjalankan social distancing karena di mana kebiasaan dalam suatu kebersamaan, kerjasama, solidaritas, dan sejenisnya sebagai bentuk dari interaksi sosial. Yang kedua, bagi masyarakat awam beranggapan bahwa social distancing hanya suatu batas menjaga jarak saja. Terlihat pada saat ketika berada di area publik, seperti ketika melakukan suatu antrian di anjungan tunai, mandiri, atau yang sering kita sebut ATM. Kondisi seperti ini masih menjadi masalah pribadi karena masih ada orang yang tidak mudah untuk melakukannya. Dengan kata lain, terlihat dengan sangat jelas ada persoalan yang sementara dihadapi oleh masyarakat terkait dengan social distancing. Tidak bisa kita pungkiri bahwa akibat dari social distancing tersebut, masyarakat harus melakukan aktivitas di tempat tinggal masing-masing. Sementara sebelumnya mereka melakukan aktivitas dengan banyak orang secara bersama-sama. Kebijakan social distancing di dunia kerja yang sebelumnya terjadi secara on-site diganti dengan
online, dan saat ini mulai menimbulkan kejenuhan bekerja di rumah. Inilah permasalahan yang harus diselesaikan, dicari solusinya untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih efektif. Ditambah lagi, berupa himbauan tidak mudik dari pemerintah menjelang bulan puasa. Sebagian masyarakat terlihat mulai tidak mentaatinya. Dengan demikian, kebijakan tentang social distancing harus lebih ditekankan pada physical distancing. Akan tetapi, kebijakan physical distancing perlu disosialisasikan secara terus-menerus agar masyarakat memahami secara benar tentang kegunaan kebijakan physical distancing bagi kesehatan bersama masyarakat sebagai suatu hasil dari ikatan relasi sosial yang sangat kuat. Relasi sosial tidak hanya berbentuk kontak langsung semata, tetapi juga bagaimana kehidupan sosial masyarakat berjalan secara stabil. Adapun suatu kelemahan memahami social distancing pada wilayah publik perlu diatasi dengan memperjelas fungsi physical distancing itu, di mana yang sangat diperlukan dalam menangani suatu wabah COVID-19 ini. Dengan demikian, penanggulangan wabah COVID-19 memerlukan pendekatan kultural, dan karenanya peranan para tokoh dan pihak-pihak yang memegang kekuatan kultural dalam masyarakat yang sangat vital perlu melibatkan pemerintah desa seperti rukun tetangga, RW, dan kelurahan, selain dari kepolisian dan TNI dalam hal pengawasan terhadap masyarakatnya. Di sisi lain, faktor ekonomi juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Kekhawatiran kehilangan pekerjaan. Hal itu dapat dimengerti karena sampai sejauh ini masih banyak dunia usaha yang belum secara tegas menyatakan keberpihakannya terhadap kebijakan work from home atau WFH dengan berbagai alasan. Ditambah lagi, suatu kenyataan bahwa ada anggota masyarakat yang memang harus keluar rumah karena hanya dengan cara keluar rumah mereka dapat melangsungkan hidup keluarganya serta dapat mempertahankan. Seperti para supir ojek online dan pekerja sektor informal adalah kelompok yang berhadapan dengan pilihan-pilihan sulit seperti saat ini. Last but not least, tidak ada pilihan lain. Mengatasi wabah COVID-19 memerlukan sinergi semua pihak, kesadaran, serta pengorbanan semua pihak. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga dunia usaha, dunia pendidikan, dan dunia masyarakat. Nah, kepekaan sosial terhadap sesama merupakan suatu kekuatan yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam mengatasi permasalahan ini. Saatnya kita menunjukkan bahwa menjaga kelangsungan hidup manusia merupakan suatu prioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teruslah berjuang dengan penuh optimisme. Bangsa bahwa masalah ini akan segera teratasi. Dengan adanya permasalahan sosial seperti social distancing yang diakibatkan oleh COVID-19, terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan masyarakat saat ini, di mana suatu tradisi yang telah ada sejak dahulu, seperti halnya berjabat tangan saat berjumpa dengan kerabat, hal ini tidak dapat lagi dilakukan saat ini, yang diakibatkan permasalahan sosial yang terjadi. Lalu, untuk mengatasi hal tersebut, masyarakat membuat sebuah kesepakatan, yaitu melakukan yang namanya interaksi simbolik. Adapun bentuk interaksi simbolik yang mereka lakukan ialah hanya saling senyum, saling menunduk, dan melakukan gerakan yang telah disepakati bersama. Dengan begitu, terjadilah suatu interaksi simbolik antar individu dengan individu serta kelompok yang baru. Baiklah, sekianlah hasil pemaparan materi dari teori aksionalisme simbolik dari Bapak George Herbert Mead. Semoga teori kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.